Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulurku dimanapun Anda berada. Sekarang hari ini kita di Klanji Baru Mas ya? Klanji Baru. Kemarin kita ngevlog orang-orang mancing di sekitar, juga ke kuburan bayi. Sekarang kita meliput kegiatan warga yang ada di Klanji Baru, yaitu pembikinan perahu. Kebetulan ini pemiliknya ya Mas. Ini pemiliknya Pak Sinten namanya? Pak Parjo. Nah ini Pak Parjo, perahu ini untuk dibikin sendiri untuk dagangan apa untuk cari sendiri? Perahu untuk dagangan dengan dipakai sendiri. Benar. Setiap minggu itu dapat berapa untuk pembikinan? Enggak mesti itu, paling kan kalau mau bikin itu seminggu jadi satu. Seminggu satu jadi. Kayu sendiri? Kayunya Enggak, maksudnya oh ya alatnya semuanya itu permodalan sendiri, enggak Plosorjo. Tapi fiber itu adanya. Itu kan hanya membikinkan orang, pesanan-pesanan. Berarti kalau ini milik sendiri ya? Milik sendiri. Milik sendiri. Ini rata-rata pesanan apa cuma dagangan Mas? Ya kalau ada pesanan bisa dibuatkan. Kalau ada pesanan dibuatkan berapa kalau satu perahu? Kalau segini harganya 1.500. Yang ini? Yang ini 1.500. Kayunya kayu mahoni. Rata-rata kayu mahoni ya? Ya. Rata-rata kayu mahoni, jadi 1.500 sudah jadi. Kalau yang jati kayak gini 2.000. Ini yang jati 2.000, tapi lumayan kokoh Ya, besar. Rata-rata kalau dalam 1 bulan itu dapat berapa Mas? Kalau bikin itu Ya 4 lah, sekitar 4 perahu lah. 4 perahu jadi? Jadi itu kalau rutin bikin itu jadi. Tapi ditukangi sendiri apa? Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Menurut jenengan pasti tahu sebelum ada Dumombo dan setelah ada Dumombo. Terus sudah ada Dumombo Tahunya? iya. Kalau dulu kan ya ada. Enggak, maksudnya gini loh. Tingkat ekonomi itu sebelum Dumombo, ada Dumombo ini dengan setelah ada Dumombo ini kira majuan Mas? Lebih maju setelah ada Dumombo. Ya betul ya, maju setelah Dumombo karena aktivitas itu ada. Dan tentu saja untuk pemikiran itu juga lebih maju sekarang ya. Lebih maju sekarang, lebih pengalaman dan lebih nambah lagi. Kalau orang pencari ikan itu rata-rata orang sini apa orang mana Mas? Rata-rata orang sini semua. Rata-rata orang sini ya. Kalau pemancing datangnya enggak pasti ya. Malah kemarin itu aku tanya, katanya orang Purwodadi juga, Soekarjo, Solo. Ada. Malah banyak banget itu pemancing. Itu yang orang Solo yang paling banyak. Nah, kalau orang cari ikan di sini Mas, rata-rata ikannya apa Mas? Mujair ada, tawes, terus gabus niwu ada, Gabus, paten. paten ada. Paten ada ya. Tapi jarang yang dapat paten. Kalau untuk paten jarang banget. Jarang. Jarang banget. Itu wilayah Klanji Baru. Mungkin kalau ada pesan-pesan untuk pemirsa Mitos Channel Mas, untuk pemancing atau untuk warga, perkenalkan kalau untuk perahu ditawarkan monggo. Kan channel kita kan seluruh Dumombo Mas. Ya untuk apa YouTube channel? Ya Mitos Channel. Channel untuk menginformasikan harga perahu saya ini di wilayah Klanji, sementara satu perahu 1.500. Ya. 1.500 untuk satu perahu. Satu perahu. Nomor telepon nanti dikasih ya Mas ya. Oke, siap. Ya. Ini kita review lur.
Oke lor, itu tadi ya kita bincang-bincang untuk pengusaha perahu atau pengusaha lokal di wilayah Klanji Baru. Nah ini ternyata masalah tingkat ekonomi tetap bagus setelah ada Kedung Ombo. Mungkin kalau di sana-sana ada yang tidak berkembang, misalnya katanya ekonomi lebih sulit, ternyata ya setiap pemikiran itu beda, setiap pemikiran beda. Orang yang otaknya kreatif dan cerdas pasti bisa memanfaatkan situasi terdekat. Misalnya kalau dulu sebelum ada Kedung Ombo, tidak mungkin bisa bikin perahu dan tidak mungkin orang bisa cari ikan. Nah itu kalau kita cerdas, kita manfaatkan apa yang ada. Jadi kita anggap bahwa Kedung Ombo ini adalah lahan untuk cari makan untuk saat ini. Sebenarnya juga untuk memicu otaknya masyarakat sendiri. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kita sudah ada lokasi seperti itu, yang dulu kita enggak pengalaman untuk cari ikan, kita bisa cari ikan. Tapi kalau kita misalnya hanya berkutat di dalam pertanian, yang dulu mungkin ya kalau masalah penggantian lahan mungkin nggak sesuai ya, cuma sekitar Rp200 atau Rp250 itu per meter itu dulu. Dan sekarang masyarakat sendiri juga mengenyam nikmatnya, karena tidak semua orang itu bisa berpikiran maju. Bahkan orang pinter sama orang bejo itu menang bejonya. Kalau orang bejo itu bisa berpikir tanpa sekolah pun bisa. Lulusannya apa mas? SD. Ini lulusan SD. Tapi ternyata bisa bikin perahu. Itulah, jadi jangan disepelekan orang-orang kampung atau orang-orang di pinggir waduk Kedung Ombo. Iya ya mas. Itulah. Jadi motivasi kita untuk hidup ke depan lebih baik itu tergantung dengan daya pikir kita. Walaupun kalian berijazah tinggi, kalau enggak punya pemikiran yang luas, ya nol. Itu yakin. Begitu ya. Jangan lupa subscribe biar kalian bisa mengikuti apa kegiatan yang ada di Kedung Ombo atau di sekitar wilayah Kedung Ombo, dan itu real, nyata ya. Terima kasih mas. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Oke. Semoga Siap. semakin sukses. Amin. Itu saja lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.